min rabbih aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih aqrab, yang paling dekat, ma yakunul 'abdu, keadaan seorang hamba, min rabbih, dari Tuhannya, keadaan yang paling dekat seorang hamba dari Tuhannya ialah wa huwa sajidun, yaitu ketika dia sujud. Itu paling dekat dengan Allah seorang hamba. Fa'aksiru minad du'ai, maka perbanyaklah doa. Fa'aksiru, maka perbanyaklah doa. Ya. Rawahuma, diriwayatkan kedua hadis tersebut yang di atas dan yang ini Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim An-Nisaburi fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hafal doa-doa yang warid yang diriwayatkan dari Nabi, ya sudah pakai bahasa sendiri yang dipahami, apakah bahasa Indonesia ataukah bahasa Jawa ataukah bahasa Cina, bukan yang dipahami. Ya, tetapi di dalam hati, tidak boleh terucap. Karena apa? Kok tidak boleh terucap? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna salatun la yasluhu fiha kalamun nas. Ini adalah salat yang tidak pantas orang itu mengucapkan. Tidak boleh seorang itu mengucapkan dalam salat ini kalamun nas, omongan manusia. Jadi omongan yang dikeluarkan dalam salat itu ialah omongan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Oleh karena itu, ya, kalau mau berdoa dengan selain apa yang diriwayatkan oleh Nabi, ya, harus berdoanya itu di dalam hati. Jangan sampai terucap oleh mulut. Berbanyak doa dalam keadaan diam, tapi terus hati meminta kepada Allah, ya Allah, beri saya ini, ya Allah, saya menghadapi problem ini, tolong pecahkan ya Allah, beri jalan keluar yang terbaik, ya Allah, saya membutuhkan ini, saya membutuhkan itu, dan selanjutnya. Kata Nabi sallallahu kulla syai'in hatta syis'a idzan qata. Mintalah kalian kepada Allah segala sesuatu sampai tali sendalmu yang putus pun minta kepada Allah. Nah, jadi apa? Minta segala sesuatu kepada Allah. Dan tentu setelah itu diyakini, hendaknya diyakini bahwa segala kejadian setelah kamu doa itu, ketahuilah itu adalah jawaban terhadap doa kamu. Ya. Nah,
Harus diyakini seperti itu. Setiap kamu doa, maka kamu yakini segala peristiwa setelah doa itu adalah jawaban terhadap doa kamu. Ya. Sebagai contoh yang terdekat, ketika terjadi polemik, mulai terjadi polemik tentang berbagai keresahan yang ada di kalangan salafiyin tentang laskar jihad Ahlussunnah wal Jamaah. Saya berdoa kepada Allah ketika di penjara, ya Allah, selamatkanlah perjuangan ini di jalan-Mu. Doanya ini, dan aku serahkan kepadamu, ya Allah. Dalam penyelamatan itu, tiba-tiba setelah doa berulang-ulang itu terjadi peristiwa demi peristiwa. Perdebatan semakin seru, perdebatan semakin seru, dan ternyata keputusannya tidak alasan dari doa itu. Berarti inilah cara Allah menyelamatkan perjuangan. Loh, masa bubar itu penyelamatan? Iya, yakini. Itulah cara Allah menyelamatkan perjuangan ini. Kalau kamu masih belum paham tentang kenyataan yang ada, nanti sebentar lagi kamu paham. Nanti peristiwa-peristiwa yang akan datang ini akan semakin membuka pikiranmu. Oh iya, ternyata memang betul-betul Allah menyelamatkan perjuangan ini melalui jalan yang kemarin saya nggak paham, nggak nyambung rasanya. Sabar, sebentar akan kelihatan. Begitu. Namanya apa? Husnudzan kepada Allah. Jadi Allah menentukan cara mengabulkan doa itu dengan yang dimaukannya dan yang terbaik. Kadang-kadang yang ada dalam bayangan kita ialah yang terbaik begini. Tapi ternyata Allah tidak memilih ada yang terbaik, lebih baik dari itu yang kita tidak mengerti. Dan kadang-kadang ketika terjadi peristiwa itu kita tidak mengerti, tapi yakin itu terbaik. Sebentar, sabar. Ternyata kemudian terjadi peristiwa ketika itu yang menjelaskan kepada kita, ini loh yang terbaik. Al-Imam At-Tabari di dalam tafsir beliau membawakan riwayat tentang Luqmanul Hakim. Ya, mau berangkat untuk bepergian jauh dengan anaknya, mengajarkan kepada anaknya berdoa kepada Allah minta keselamatan untuk tempat tujuan. Tujuannya ke satu kota, satu negeri A. Berjalan keduanya, bapak dan anaknya, menuju negeri A itu tadi. Sudah mulai kelihatan negeri itu, kalau perjalanan di padang pasir itu mulai kelihatan negerinya itu sangat gembira. Wah, tiba-tiba sedang berjalan kaki, anaknya ini tertusuk tulang hewan sampai tembus itu pada telapak kakinya itu. Luar biasa.
pingsan. Sampai berusaha untuk dicabut dan berakhir. Ketika kuman dari pingsan, kata anak ini, wahai ayah, bukankah kita sudah berdoa minta keselamatan sampai tujuan? Tapi mengapa justru doa kita itu tidak didengar oleh Allah? Kata ayahnya, wahai anakku, pasti ini adalah jawaban doa kita. Inilah cara Allah menyelamatkan kita dalam perjalanan kita sampai ke tujuan. Kata anaknya, bagaimana selamat? Buktinya, kaki saya. Masih berdebat begitu, tiba-tiba kota yang dilihat dari kejauhan itu, di sana terjadi ledakan-ledakan dan asap mengepul di sana. Dan semakin banyak asap yang mengepul, dan sampai terdengar teriakan orang yang di sana. Kemudian malaikat datang kepada Luqmanul Hakim. Wahai hamba Allah, beritahu kepada anakmu yang bodoh itu bahwa Allah menyelamatkan kalian berdua sesuai dengan doa kalian ingin sampai ke tujuan selamat dengan cara memintakan malapetaka itu. Seandainya Allah menghendaki kebinasaan kalian berdua, dilepaskan kalian begitu saja, sehingga ketika kalian sampai ke kota itu, datang azab Allah, kalian ikut binasa bersama mereka. Begitu cara Allah mengabulkan doa. Ya memang begitu jawaban terhadap doa kamu itu. Allah menyelamatkan kamu dengan satu kejadian yang kamu kalau belum mengerti tetap yakini sebentar lagi akan jelaskan. Ternyata betul. Seandainya tidak ada peristiwa itu, saya tidak. Yang kelihatannya, loh kok saya dapat musibah padahal saya minta selamat. Ya itulah keselamatan. Melalui musibah itu kamu diselamatkan oleh Allah. Nah, jadi minta kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah aku, selamatkanlah amalan ini, selamatkanlah. Itu adalah doa yang umum. Adapun caranya biarkan Allah yang menentukan, karena Allah lebih tahu mana yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Perbanyak doa sambil meyakini bahwa Allah akan mengabulkan doa hambanya. Kenapa kita yakin demikian? Karena memang Allah memberitahukan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ani bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu, aku mengabulkan dakwah da'i, doanya orang yang berdoa.
idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Harus tajibuni, oleh karena itu tunaikanlah kewajiban-kewajiban atas mereka. Lalu minubi, dan berimanlah kalian kepadaku. Ini di surat Al-Baqarah. Saya lupa ayatnya, coba lihat. Nah, yang agak gede hurufnya. Setelah kutiba alaikum siyam, kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Berapa? 186 ya? 186 ya? Ya, 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Ada pula hamba Allah yang berdoa, ya Allah saya minta kaya. Saya minta kaya ya Allah. Tambah berdoa minta kaya, tambah fakir. Sampai datang kepada salah seorang ulama, ya Syekh, saya ini selalu minta kaya, tapi tambah fakir. Ketawa Syekh itu. Alhamdulillah. Kamu syukur pada Allah. Kamu minta kaya kan bayanganmu minta banyak harta. Iya. Tapi Allah beri kamu yang lebih hebat daripada kekayaan dalam bentuk harta. Apa itu ya Syekh? Kekayaan hati. Belum kamu dididik untuk tidak cinta kepada dunia. Semakin kamu jauh dari dunia, agar kamu semakin dekat kepada Allah. Karena Rasulullah SAW menyatakan, laisal ghina bi kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafs. Tidaklah yang dinamakan kaya itu dengan banyaknya harta, tetapi yang namanya kaya itu ialah kayanya hati. Syukurlah kamu kepada Allah. Gembira orang ini. Ternyata dikabulkan doaku. Semula dia menyangka kok semakin miskin, semakin fakir, semakin doa semakin. Ternyata diberi dia itu oleh Allah yang lebih hebat daripada apa yang dia bayangkan, yaitu kaya hati. Begitulah Allah pilihkan bagi hambanya yang terbaik, tapi banyak hambanya ini nggak mengerti. Begitu. Disangka tidak dikabulkan doanya, padahal diberi oleh Allah yang lebih baik dari itu, dari apa yang dia minta, dari apa yang dia bayangkan. Nah, jadi memang kita harus memperbesar husnudzon, ya, baik sangka kepada Allah ketika kita berdoa kepadanya. Kalau kita tidak paham tentang satu kejadian, kok begini yang saya minta A kok dikasih B, tetap husnudzon. Sebentar lagi kamu akan paham, oh ternyata ini, ya. Masya Allah. Memang dengan ilmu orang itu akan lebih gampang paham kepada apa yang Allah takdirkan baginya. Ya, iya.
yas'alu rabbahu lahu. Wa yas'alu rabbahu lahu. Dan hendaknya dalam sujud itu dia minta kepada Tuhannya segala kebaikan-kebaikan baginya. Wa li ghairihi minal muslimina. Dan minta juga di samping untuk dia, minta untuk yang lainnya dari kalangan muslimin. Min khairid dunya wal akhirati. Minta daripada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putrinya Al-Imam Sa'id bin Musayyib pernah tanya, ya abadah, wahai ayah, amma khairul akhirah, adapun perkara kebaikan akhirat, fahimtu, aku paham, yaitu surga dan rahmat Allah dan ampunan Allah. Wama khairud dunya, kalau gitu kebaikan dunia itu apa? Yang dimaksud Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Adapun wa fil akhirati hasanah itu sudah paham. Sekarang yang belum paham, Rabbana atina fid dunya hasanah ini. Apa hasanah yang di dunia ini yang kita minta? Sa'id bin Musayyib karena melihat putrinya ini sudah perawan, sudah waktunya nikah, maka memberi pengertian yang gampang, nyantol di pikiran dia. Kata Sa'id bin Musayyib, zaujun saleh li zaujatin salihah. Adapun kebaikan dunia itu yang kamu minta ialah suami yang soleh untuk istri yang solehah. Itu kebaikan dunia. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah membawakan pula riwayat-riwayat dari para sahabat dan tabi'in yang lainnya. Kebaikan dunia itu ialah, bukan riwayat dari Rasulullah SAW, rumah yang lapang, tunggangan yang bagus, yang waktu itu ialah kuda dan onta, tetangga yang baik. Itu kebaikan dunia. Tunggangan yang bagus kalau sekarang mobil ya. Jelas itu khairul dunia. Apalagi di zaman fitnah seperti ini, Allah musta'an, betapa besar khairul dunia dalam bentuk rumah yang lapang, kemudian mobil yang bagus, tunggangan yang bagus, dan tetangga yang baik. Masya Allah, nikmat. Karena kita naik kendaraan umum, di sana ada ikhtilaf, ya, campur laki perempuan, nah ini problem. Belum lagi rokoknya, problem. Belum
lagi musiknya problem. Masya Allah, banyak problem ya. Tetapi kalau dengan mobil sendiri, tunggangan sendiri, selamat dari berbagai mungkarat, berbagai kemungkaran itu. Ini sebagai contoh. Hasanatud dunya, kebaikan dunia. Kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ya boleh saja orang minta kaya. Nah, tapi ingat, apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Seperti tadi itu, setiap hari minta kaya kok tambah miskin. Ya, memang Allah mau memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dibayangkan, apa yang dipahami olehnya. Ya, nah begitu. Meminta kebaikan bagi dia dan bagi kaum muslimin, min khairid dunya wal akhirah, dari kebaikan dunia dan akhirat. Ya, yang jejaka, yang perawan, minta istri yang solehah, minta suami yang soleh. Itu khairid dunya, kebaikan dunia. Hah? Yang sudah berumah tangga, minta mawaddah warahmah, cinta kasih suami istri itu. Nah, yang belum punya turunan, minta turunan yang soleh dan solehah. Ya, dan selanjutnya. Yang sempit kehidupannya, minta dilapangkan kehidupannya, diberi rezeki yang halal, yang barakah, dan begitu selanjutnya. Ya, itu semua adalah khair dunia dan khairul akhirah, yaitu minta rahmat Allah, ampunan Allah di akhirat, dimudahkan hisabnya, perhitungan akhiratnya. Iya. Sawa'un kanatis salatu fardan aw naflan. Baik salat yang fardu maupun salat yang nafilah, yang sunnah. Naflan sunnah. Minta dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunnah. Sholat sunnah yaitu taraweh, qiyamul lail. Kalau di luar Ramadan namanya qiyamul lail. Kalau di luar Ramadan namanya tahajud. Kalau di Ramadan namanya taraweh. Iya. Tetapi tentu yang lebih bagus lagi ketika dalam sholat wajib. Ketika dalam sholat wajib itu lebih dikabulkan. Dalam sholat malam ialah pada 2/3 terakhir malam. Bawa dari desa sebelah suara ada duhur. Allahu Akbar, pakai semuanya pada keluar rumah. Orang-orang loh, iya, ada apa? Ada sholat. Ya, tanya ada apa, ya ada sholat. Aduh. Anak-anak seneng. Pada datang anak-anak, orang-orang tua masuk kembali ke rumah masing-masing. Kita sholat bersama anak-anak kecil dan satu keluarga itu tadi. Sholat.
Pada waktu itu menjelang Idul Kurban, akal-akalan, wah ini Idul Kurban, kita koordinasi dengan desa-desa sebelah, ayo sholat id di desa tersebut di halaman masjid, di depan masjid. Sudah. Ini terus adzan 5 waktu terus berjalan, hati semakin lunak. Pas Idul Adha kita sholat di situ, pendetanya lari dari desa itu. Nah, orang berbondong-bondong untuk menerima pembagian daging kambing. Kita bagi sambil kita dakwahi mereka. Pada kali berikutnya, Masya Allah, sudah mulai satu-satu. Loh, ke masjid? Iya. Ya kan memang dulu bapak saya ke masjid, tapi bapak sudah masuk Kristen. Di sami mawon. Agama itu sami mawon. Agama itu sama saja katanya. Sudah kita bimbing syahadat. Dia sudah masuk Kristen. Kita bimbing syahadat, terus masuk masjid sholat. Sudah. Makmur alhamdulillah sampai hari ini desa itu kembali kepada Islam. Ternyata pokok permasalahannya ialah imamnya meninggal, tidak ada yang menggantikannya, terus orang pun meninggalkan sholat jamaah, kemudian meninggalkan sholat, kemudian meninggalkan terus sampai meninggalkan agama. Awalnya. Begitulah keadaan umat Islam. Kondisinya. Meninggalkan sholat jamaah itu berbahaya sekali. Sholat jamaah di masjid itu ancaman serius terhadap kampung yang di situ telah roboh sholat jamaah padanya. Ya. فالواجب على كل مسلم العناية بهذا الأمر والمبادرة إليه والتواصي به. Al-inayah sudah tadi maknanya apa? Perhatikan bihadzal amr, tentang urusan ini. Wajib atas setiap muslim memperhatikan urusan ini. Al-mubadarah ilaih, dan bersegera menunaikan kewajiban ini. Wattawafi bihi, dan saling berwasiat, saling mewasiatkan, saling memesankan untuk menunaikannya. Ma'abnaihi, dengan anak-anaknya. Wa ahli baitihi, dengan istri-istrinya. Wa jiranihi, dan tetangga-tetangganya. Wa sa'iri ikhwanihil muslimin, dan segenap saudara-saudaranya dari kalangan kaum muslimin. Ya. Nah, karena di sini sudah tegak sholat jamaah, ya tidak perlu perempuan dibawa ke masjid, sudah di rumah saja. Nah, iya. Tapi kalau perempuan ke masjid, ya jangan dilarang, kata Nabi. Tapi tidak ke masjid itu lebih bagus. Perempuan tidak ke masjid itu lebih bagus. Terutama sholat di rumah. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah wafatnya Nabi, melihat perempuan-perempuan itu mulai tinggal lakunya, datang ke masjid, tinggal lakunya sudah tidak beres. Kata Nabi, seandainya, kata Aisyah, seandainya Rasulullah melihat tingkah laku mereka sekarang ini, niscaya Rasulullah akan melarang wanita ke masjid. Sampai kemudian ada pikiran untuk membuat hijab antara saf wanita dengan saf pria.
Ya, karena semakin besar fitnahnya, apalagi sekarang ya Allah, perempuan berriat ke masjid itu. Zaman Nabi, Rasulullah bilang apa? Siapa dari wanita yang memakai dupa, asap wangi dupa, siapa yang bajunya wanita itu terkena dupa, badannya terkena dupa, jangan deket-deket masjid, kata Nabi. Apalagi sudah parfum, merah-merah bibir, la ilaha illallah. Nah, ini lebih celaka lagi. Masjid dijadikan sebagai tempat ajang kemaksiatan. Nah, jadi hendaknya memberikan segenap kepada segenap muslimin, anak-anaknya, istri-istrinya, tetangganya, untuk imtisalan li amrillahi wa rasulih, untuk menunaikan perintah Allah dan Rasulnya. Wa hadaran, dan memperingatkan mimma nahallahu anhu wa rasuluh, dari apa yang Allah dan Rasulnya larang dia. Wabti'adan, dan menjauhkan diri, ibti'adan, menjauhkan diri, an musyabahati ahlun nifaqi, untuk musyabahah, menyerupai ahlun nifaq, orang-orang munafik, alladzina wasafahumullahu, yang Allah telah sifati mereka itu bisifatin zanimatin, dengan sifat-sifat yang zanimah, yang tercela. Min akhbasiha, dan termasuk daripada akhbasiha, yang paling jelek daripada sifat-sifat munafik itu apa? Takasuluhum anis salat, malasnya mereka untuk menegakkan salat. Faqala ta'ala, maka firman, coba kita lihat firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah membalas tipu daya mereka. Wa huwa khadi'uhum, dan dia Allah membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila shalat, menegakkan salat, qamu kusala, mereka itu berdiri dengan malas. Berdiri dengan malas. Mereka menunaikan itu dalam rangka riya. Sudah, riya, yura'un itu agar bisa dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Ini mereka. Muzabzabina baina dzalika, mereka itu muzabzabin, mereka itu bimbang baina dzalika, di antara Islam dan kufur. Di antara Islam dan kufur. La ilaha ula, tidak kepada Islam, wala ilaha ula, dan tidak kepada kufur. Wa man yudlilillah falan tajida lahu sabila, dan barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka tidak akan dia dapati jalan kebenaran. Ya, surat An-Nisa al-ayatan, 2 ayat, yaitu 142, 143. Baik. Wali anna takhallufa an adaiha fil jama'ati, karena at-takhalluf an adaiha,
meninggalkan adaiha, kewajiban menunaikan fil jamaah dalam sholat jamaah, min a'zami asbabi tarkiha bil kulliyati. Min a'zami termasuk daripada a'zam, perkara yang paling besar daripada asbab, daripada sebab-sebab tarkiha bil kulliyah, meninggalkan sholat secara keseluruhan. Nah itu tadi. Ya. Meninggalkan sholat jamaah di masjid itu termasuk daripada sebab yang paling besar untuk meninggalkan sholat secara kulliyah, secara keseluruhan. Coba, kenapa di Indonesia ini mayoritas muslimin tarikina sholat, orang-orang yang meninggalkan sholat? Mayoritas loh muslimin di Indonesia ini meninggalkan sholat. Kenapa? Karena mayoritasnya meninggalkan sholat berjamaah. Karena sholat jamaah di Indonesia ini dianggap sunnah saja, sunnah muakkadah. Paling tinggi sunnah muakkadah. Ya. Hah? Akhirnya orang mayoritasnya meninggalkan sholat jamaah. Dan berganti generasi akhirnya meninggalkan sholat sama sekali. Ketika bapaknya rajin sholat berjamaah di masjid, lihat anak-anaknya main di luar, ayo sholat, tapi tidak diajak ke masjid. Akhirnya anaknya pulang ke rumah, bapaknya ke masjid, sholat di masjid, anaknya sholat di rumah. Karena dianggap sunnah. Meninggal bapaknya, anaknya menjadi besar, tidak terbiasa sholat di masjid. Akhirnya sholat jamaah di masjid hanya sekali dalam sepekan, yaitu sholat Jumat. Ini anaknya ini punya anak. Sekarang generasi berikutnya ini yang mendapat contoh, bapaknya sholat di masjid sekali dalam sejumat. Ya. Nah, mulai meninggal bapaknya ini yang sekali dalam sepekan sholat di masjid, anaknya kadang sholat, kadang tidak. Jumatan pun kadang sholat, kadang tidak. Meninggal ini anak-anaknya tidak sholat sama sekali. Itu diproses. Kadang-kadang lebih cepat seperti di desa Boyolali itu, langsung sholat itu hilang, bubar sama sekali. Nah, satu generasi aja tiba-tiba jadi nakor. Bukan saja sholat yang ditinggalkan, agama ditinggalkan. Sudah sholatnya ditinggalkan, kemudian dijejeli pikiran agama itu sama saja, sama baiknya, tambah jauh lagi. Udah bubar. Kalau sudah sholat bubar, tiang agama itu runtuh. Sudah bubar yang agama runtuh. Mau tidak menegakkan syariat. Sedang apa kamu menegakkan yang mayoritas umatmu itu tarikina sholat, orang-orang yang meninggalkan sholat dengan apa? Dengan beting apa? Dengan lidi? Hah? Dengan apa? Tiangnya sudah runtuh. Umatmu mayoritasnya meninggalkan sholat, mau teriak-teriak menegakkan syariat, syariat. Aduh, memang move politik itu lebih banyak khayalnya daripada realistisnya. Gak realistis, jauh dari realistis. Ya, perkara agama dijadikan move politik, yaitu. Hah? Allah nah.
Kemarin sudah kita bahas di dalam Al-Firqatun Najiyah, mana mungkin menegakkan syariah di sana ada syirik dan bid'ah. Ya. Itu Malaysia sudah 2 negara bagian. PAS itu menang, menguasai. Negara bagian apa namanya? Kelantan sama? Selangor ya. 2 negara bagian. Dua-duanya dari sejak menang dalam pemilu sampai sekarang teriak-teriak mau menegakkan syariah Islamnya. Mau. Tapi sampai hari ini yang mau cuma pimpinannya tok, tapi anak buahnya nggak ada yang mau. Kenapa? Penuh dengan syirik, penuh dengan bid'ah. Ya Allah. Abdul Hadi Awang itu wakil pimpinan PAS itu, Partai Islam Malaysia itu. Abdul Hadi Awang menjadi menteri besar di mana? Selangor jadi Kelantan sama Selangor, di Selangor. Jadi menteri besar itu gubernur istilahnya sekarang. Apa istilah di Indonesia? Dan sama dengan Kelantan, yaitu menyatakan menerapkan syariah Islamnya. Tapi sampai hari ini nggak bisa. Jadi memang dakwah ila sunnah ini yang merupakan jalan pasti menuju kepada apa? Ditegakkannya syariah Islamnya. Tanpa ini omong ya? Allah musta'an. Makanya wa ma'lumun, kata beliau, dan telah diketahui anna tarka sholati, bahwasanya meninggalkan sholat secara keseluruhan kufrun wa dhalalun, adalah kekafiran, wa dhalalun, dan kesesatan, wa khurujun an dairatil Islam, wa khurujun, dan keluar an dairatil Islam, dari lingkaran Islam, artinya murtad. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Menyatakan bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus salat. Antara kekafiran dan antara syirik itu tarkus salat. Antara seorang muslim dengan kekafiran dan syirik yaitu tarkus salat, meninggalkan salat. Begitu meninggalkan salat dan masuk kepada kufur dan syirik itu tadi. Iya. Akhrajahu Muslim fi sahihihi an Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir radhiyallahu anhu. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi, perjanjian yang bainana wa bainahum, antara kita dengan mereka, as-salatu, ialah salat. Faman tarakaha faqad kafara, barang siapa yang sengaja meninggalkan salat itu, maka sungguh dia telah kafir. Ya. Wal ayatul ahadi, wal ayatu, dan ayat Al-Quran, wal ahaditu, dan hadis-hadis Nabi, fi ta'zimi sya'ni salati, tentang ta'zim, mengagungkan, tentang betapa besarnya sya'ni salat, urusan salat ini.
wa wujubil muhafadzati 'alaiha, dan kewajiban untuk muhafadzah, memelihara 'alaiha atas salat itu, wa iqamatiha, dan menegakkannya, kama syara'allahu, sebagaimana yang Allah syariatkan. Wa tahdhiru, dan peringatan min tarkiha, dari bahaya meninggalkan salat. Perkara-perkara ini kathiratun wa ma'lumatun. Kathiratun banyak, wa ma'lumah, dan telah diketahui. Ya. Iya. Suaminya fal wajibu ala kulli muslimin, maka yang diwajibkan atas setiap muslim, ayu hafidha 'alaiha fi awqatiha, untuk terus-menerus memelihara salat pada waktunya. Wa ayyuqimaha, dan wajib untuk menegakkannya, kama syara'allahu, sebagaimana yang Allah syariatkan. Wa ayyu'addiha, dan wajib untuk menunaikannya ma'a ikhwanihi fil jama'ati fi buyutillahi. Wajib ayyu'addiha, untuk menunaikannya ma'a ikhwanihi, bersama saudara-saudaranya, fil jama'ati, di dalam berjamaah, fi buyutillah, di rumah-rumah Allah, yaitu di masjid-masjid Allah. Wa ta'atan, semuanya itu ditunaikan dalam rangka taat lillahi subhanahu, untuk Allah, taat untuk Allah yang maha suci. Wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan taat kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hadaran, dan dalam rangka kewaspadaan. Hadaran, kewaspadaan. Min ghadabillahi, dari kemurkaan Allah, wa alimi iqabih, dan betapa kerasnya iqab, azab Allah. Waspada, hati-hati dari kemurkaan dan azab Allah yang amat pedih. Sedikit lagi dihabiskannya surat beliau ini. Beliau rahimahullah menyatakan, wa mata zaharal haqqu, dan kapan saja tampak kebenaran itu, wattabahat adillatuh, dan telah nyata, ittabahat, nyata, adillatuh, dalil-dalilnya, lam yajuz, tidak boleh li ahadin, untuk seorang pun, ayyuhida anhu, untuk menyimpang daripadanya. Ayyuhida anhu, untuk menyimpang daripadanya. Liqauli fulanin au fulanin, menyimpangnya dari dalil karena apa? Karena omongan pendapat si fulan au si fulan. Lianna Allah subhanahu yaqul, karena Allah yang maha suci berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Maka apabila kalian bertikai, fa in tanaza'tum, maka apabila kalian bertikai fi syai'in, tentang suatu urusan, farudduhu, maka kembalikanlah urusan itu ilallahi, kepada Allah war rasuli, dan kepada rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi, kalau memang kalian beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhirat, dzalika khairun, yang demikian itu adalah perkara yang baik, wa ahsanu ta'wila, dan tentu lebih baik akibatnya nanti. An-Nisa 59. Wa yaqulu subhanahu, dan juga firman Allah yang maha suci, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Falyahzar, maka hendaknya waspada, hati-hati, takut
alladzina yukhalifuna an amri, orang-orang yang menyelisih perintah Rasul ini. Takutlah mereka antusibahum fitnah, untuk tertimpa fitnah. Fitnah di situ ialah syirik, kata Imam Ahmad. Untuk terjatuh kepada syirik karena menyelisihi perintahnya, perintah Rasul. Au yusibahum adzabun alim, dan atau takutlah ia untuk dia itu ditimpa oleh adzabun alim, oleh azab siksaan yang pedih. An-Nur 63. An-Nur 63. Kata beliau rahimahullah, wala yakhfa, dan tidak tersembunyi lagi, ma fi sholati fil jamaati, apa-apa yang ada di dalam salat yang dilakukan fil jamaah, yang dilakukan dalam keadaan berjamaah, minal fawaidil katsirati, dan tidak tersembunyi fawaid, kegunaan-kegunaan yang katsirah, yang banyak, tidak tersembunyi. Wal masalihil jammati, dan maslahat-maslahat yang banyak, kemaslahatan yang banyak dengan salat berjamaah. Wa min awdahi dzalika, dan yang termasuk paling jelas kemanfaatan salat jamaah itu ialah at-ta'arufu, saling ta'aruf, saling kenal, wa ta'awunu, dan saling tolong-menolong, alal birri wat taqwa, di atas perbuatan kebaikan dan takwa. Kenalannya soalnya di masjid antara jamaah. Wattawasi bil haqqi wasabri alaih, dan saling berwasiat kepada kebenaran dan sabar, saling berwasiat untuk tetap sabar di atas kebenaran itu. Kemudian juga wa tasji'ul mutakallif, tasji' menyemangatkan al-mutakallif, orang yang tidak menunaikan sholat jamaah. Dengan adanya sholat jamaah akan lebih semangat yang biasa meninggalkan sholat jamaah itu, akan lebih enak, lebih semangat. Wa ta'limul jahil, dan juga mengajarkan kepada orang yang bodoh. Sebab dengan berjamaah itu orang yang tidak mengerti akan bisa ikut bergerak, rukuk, sujud, berdiri, kemudian mendengar surat Al-Fatihah, berkali-kali mendengar, hafal, dan selanjutnya. Ta'limul jahil, mengajari orang yang bodoh. Wa ighabatan ahlan nifaqi, ighabatan yaitu membikin jengkel ahlan nifaq, orang-orang munafik. Itu jengkel dengan salat jamaahnya banyak, itu mendidik hatinya, jengkel. Ya, ingin adanya salat jamaah itu akan membuat marah orang munafik, membuat marah orang munafik, membuat marah orang kafir. Dengan amalan ibadah, dengan amalan soleh itu merupakan tambahan nilai daripada ibadah itu di sisi Allah. Ya. Kenapa azan itu diperintahkan untuk bersuara dengan keras? Karena kata Nabi, termasuk daripada kenapa diperintahkan bersuara keras itu adalah merupakan tindakan yang membuat marah para syaitan dan para munafikin. Di sisi Allah, ighabatan ahlan nifaq, bikin marah para munafik. Wal bu'du an sabilihim, dan dengan demikian, dengan membuat marah, akhirnya benci kepada orang yang sholat jamaah itu. Karena benci kepada orang yang sholat jamaah itu, akhirnya orang munafik itu menjauh dari orang yang sholat jamaah itu. Akhirnya kan wal bu'd an sabilihim, akhirnya menjauhkan orang yang sholat jamaah itu dari jalan
mereka. Ini kan berarti kegunaan, kemaslahatan, ya, bagi orang yang sholat jamaah. Wa idharu sya'airillahi baina ibadih, dan juga termasuk daripada maslahat sholat jamaah itu ialah idhar, menampilkan sya'airillah, syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, simbol-simbol keagungan Allah baina ibadih, di antara hamba-hambanya. Wa da'watu ilaihi subhanahu bil qawli wal amal, juga salat jamaah itu adalah dakwah ke jalan Allah subhanahu yang maha suci dia, bil qawli wal amal, dengan omongan dan amal. Ila ghairi dzalika min al-fawaidil katsirah, dan yang masih banyak lagi dari pada itu yang disebutkan itu, min al-fawaid al-katsirah, dari kegunaan-kegunaan yang banyak. Wa waffaqani Allah wa iyyakum, semoga Allah memberi taufik kepadaku dan kepada kalian lima fihi ridahu, untuk apa yang padanya terdapat ridha Allah, wa salahu amri dunya wal akhirah, dan kebaikan perkara dunia dan akhirat, wa a'adana jami'an, dan semoga Allah melindungi kita semua min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita, wa sayyiati a'malina, dan kejahatan daripada diri amalan-amalan kita, wa min musyabahatil kuffari wal munafiqin, dan semoga Allah melindungi kita dari musyabahah, menyerupai orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Innahu jawadun karim, sesungguhnya dia Allah adalah jawad, yang maha memberi, karim, yang maha mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ad-dunya syabab. Besok insyaallah sifat saum ya. Nah, barakallahu fikum. Oh, 18. Wujub ada istilah fil jamaah sudah? Oh sudah. Oh iya. 18. Baik. Berarti tentang al-wudu wal ghuslu was salat. Al-wudu wal ghuslu was salatu.